Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Janeti, NIM 2131811119. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang bertema Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah. Disusun untuk mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah, dosen pengampu Bapak Muhammad Fauzin Ahyar, SEMEK. Disusun oleh Diva Janeti, NIM 2131811119, Program Studi Perbankan Syariah 2 semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada umat ini. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang tidak ada nabi setelahnya, sebagai contoh dan panutan yang baik bagi seluruh umat manusia. Alhamdulillah, kami dapat menyusun makalah dengan tema Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah. Walaupun saya sadari masih banyak kekurangan yang belum bisa saya tutupi dalam pembuatannya. Dengan adanya makalah ini, mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan terutama penyusun. Dan semoga makalah ini dapat menjadi pelengkap nilai UAS dalam mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah. Saran dan masukan sangat kami harapkan agar dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Di dalam daftar isi, di dalamnya ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen aset dan liabilitas. Yang kedua, aset atau liability manajemen komite atau ALKO. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen aset dan liabilitas. Yang keempat, manajemen pos-pos neraca bank syariah. Dan yang kelima, landasan kebijakan ALMA. Keenam, pendekatan teoritis ALMA. Dan yang terakhir, aplikasi ALMA pada bank Islam. Baik, langsung saja latar belakang. Latar belakang manajemen aktiva dan pasiva yang disebut dengan Asset and Liability Management or ALMA sudah dapat dipastikan pada setiap bank kedua sisi neraca, yaitu sisi pasiva yang menggambarkan penggunaan atau alokasi. Dana harus dikelola secara efisien, efektif, produktif, dan seoptimal mungkin karena merupakan bisnis utama bagi setiap bank. Pengelolaan aset dan liabilitas tersebut disebut dengan manajemen aset dan liabilitas yang dikenal dengan ALMA atau Asset and Liability Management. Aset dan liabilitas pada setiap bank ini dikelola oleh Asset dan Liability Committee atau ALKO yang secara organisasi tidak terlihat dalam struktur organisasi. Namun kegiatannya ada dan dikelola dalam teamwork serta secara operasional umumnya berada di dalam divisi treasury yang dipimpin oleh wakil direktur utama atau direksi yang membidangi divisi treasury dan kepada divisi treasury umumnya sebagai ketua pelaksanaan. Selanjutnya saya akan membahas pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen aset dan liabilitas. Manajemen aset dan liabilitas adalah mengkoordinasikan portofolio aset atau liabilitas bank guna memaksimalkan struktur neraca bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan prinsip kehati-hatian. Strategi manajemen aset dan liabilitas meliputi koordinasi, karakteristik keuntungan atau return, dan risiko atas portofolio aset dan liabilitas bank. Risiko pada bank tidak hanya tergantung pada karakteristik aset, melainkan juga pada karakteristik
liabilitas yang digunakan untuk menandai aset tersebut. ALMA ini berfungsi memberikan rekomendasi pada manajemen bank agar dapat memaksimalkan risiko yang dihadapi, yang mengoptimalkan keuntungan serta tetap berada dalam koridor sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, ALMA yang kuat dan berkualitas akan memberikan landasan kuat dan jelas dalam menetapkan strategi bisnis bank. Melalui ALMA ini diharapkan yang pertama, adanya penerapan kebijakan bisnis yang jelas, terarah, dan teratur. Yang kedua, adanya arah dan tujuan yang jelas bagi manajemen dalam proses pelaksanaan tugas, serta cara dalam menetapkan standar-standar operasional bank. Yang ketiga, diperolehnya data yang akurat serta menjamin bahwa data tersebut dapat menunjang keputusan ALMA. Yang ketiga, diperolehnya data ALMA yang akurat menjamin bahwa data tersebut dapat menunjang keputusan ALMA. Selanjutnya, Asset Liability Management Committee atau ALCO. Bila manajemen menjalankan aset atau liabilitas, ia harus menempuh tahap pertama yang penting, yaitu pengakuan dan dukungan fungsi ALCO, Asset atau Liability Management Committee. Kemudian fungsi ALCO di bank kecil dapat terdiri dari direktur utama dan beberapa manajer kunci yang aktif dalam keputusan-keputusan para manajer di kredit, investasi, dan pasar uang. C. Ruang lingkup manajemen aset liabilitas. Manajemen dana mencakup semua kegiatan bank yang dapat dilihat dalam pos-pos sisi aktiva maupun pasifa. Pengelolaan dana dari sisi aset ataupun aktiva lain dikenal dengan aset manajemen. Sementara itu, pengelolaan sumber dana secara keseluruhan adalah liability. Manajemen ini yang terbagi 3 bagian, yaitu pengelolaan sumber dana yang berasal dari pihak yang disebut deposit management. Yang kedua, dana yang berasal dari pihak kedua disebut borrowing. Yang ketiga, pengelolaan dana yang berasal dari modal sendiri yang disebut capital management. Selanjutnya, landasan-landasan kebijakan ALMA. Struktur neraca yang menggambarkan komposisi aktiva dan pasifa serta struktur pendapatan dan biaya dalam income statement bank merupakan aspek utama yang menentukan landasan kebijakan dalam penerapan ALMA. Komponen-komponen yang diperlukan dalam menyusun kebijakan yaitu yang pertama ada foreign exchange management, yang ketiga net open position, yang ketiga ada gap management, yang keempat ada risk analysis, yang kelima pengendalian cost of funds. Yang terakhir, aplikasi ALMA pada bank syariah. Sebagaimana bank konvensional, bank syariah pun merupakan lembaga intermediasi antara penabung dan investor perbankan. Perbedaan pokok antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada dominasi prinsip bagi hasil dan berbagi risiko atau profit and loss sharing yang melandasi sistem operasionalnya. Hal ini antara lain tercermin pada beberapa karakteristik berikut. Berbeda dengan bank konvensional, bank Islam hanya menjamin pembayaran kembali nilai nominal simpanan giro dan tabungan atau wadiah, tetapi tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari deposito atau investment atau mudharabah deposit. Bank Islam juga tidak menjamin keuntungan atas deposito. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas deposito pada bank syariah tergantung pada kinerja bank. Yang terakhir, penutup kesimpulan. Kesimpulannya, manajemen aset dan liabilitas adalah 2 aspek penting dalam mengelola keuangan dan operasional suatu entitas dengan melakukan manajemen aset yang efektif dan manajemen liabilitas yang baik. Entitas dapat mengoptimalkan nilai asetnya, mengurangi risiko, dan memastikan kelangsungan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.